Baik, segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Ayu Widyastuti, selaku pimpinan rapat dari PT LP3I Group pada hari ini. Kemudian Bapak Handika Saputra selaku pimpinan perusahaan PT Itenev, selanjutnya Bapak Insan Nur Hakim selaku pimpinan perusahaan PT Widyatama, serta rekan-rekan kerja sesama perusahaan yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada rapat kita pada hari ini. Dalam rangka menyambut rapat kerja, kami selaku PT LP3I Group sebagai salah satu organisasi yang tergerak dalam bidang ekonomi, pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai ekonomi di era new normal. Melalui sambutan ini, saya yang mewakili perusahaan memiliki harapan sebagai melalui pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Demikian kata sambutan saya ucapkan terima kasih, serta rapat kali ini akan dimulai secara langsung. Oleh karena itu, peserta rapat diharapkan untuk lebih kondusif dalam rapat ini. Kepada Ibu Ayu Widyastuti, dipersilakan untuk memulai rapat. Baik, terima kasih kepada Nur Aini selaku moderator karena telah memberikan waktunya kepada saya, dan saya ucapkan terima kasih kembali untuk rekan-rekan yang sudah berkenan hadir di rapat hari ini. Baik, rapat hari ini akan saya mulai. Dengan tema ekonomi di era new normal, pengertian ekonomi atau perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. Situasi ekonomi sebelum pandemi. Sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Walaupun sebelum COVID-19 ini, perekonomian global diselimuti dengan beberapa ancaman, yaitu ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang dipicu oleh kesepakatan Green Deal UI, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta isu Brexit yang belum selesai. Namun, secara keseluruhan kondisi ekonomi global sebelum pandemi COVID-19 masih baik dan prospektif untuk melakukan investasi. Tidak hanya perekonomian global yang masih positif, sebelum pandemi pun perekonomian nasional masih cukup baik. Dilihat dari IHSG, pada awal Januari yang sempat menyentuh angka 6.300, hal ini adalah hanya itu, prospek ekonomi nasional juga masih stabil, di mana pertumbuhan ekonomi berada pada level 5–5,5%, kemudian regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kondisi rupiah yang cenderungnya lebih stabil, dan cadangan devisa kita yang bagus menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa negara lain mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 di tahun 2020. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi negara. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat berdasarkan perhitungan year on year pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama
tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang besar 5,7%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar 5,32%. Terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%, dampak dari menurunnya pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Berikut grafik ekonomi Indonesia pada tahun 2013 dengan nilai angka 5,56%. Selanjutnya pada tahun 2014 dengan nilai 5,1%. Dan selanjutnya pada tahun 2015 dengan nilai angka 4,88%. Selanjutnya pada tahun 2016 dengan nilai angka 5,3%. Dan selanjutnya pada tahun 2017 sedikit meningkat dengan nilai angka 5,7%. Selanjutnya pada tahun 2018 keuangan di Indonesia meningkat dengan nilai 5,7%, 5,17%. Pada tahun 2019 menurun dengan nilai angka 5,10% dan sangat disayangkan pada tahun 2020 sangat menurun drastis dengan nilai angka 4,80%. Situasi ekonomi setelah pandemi. Institut Teknologi Bandung atau sering disebut ITB kembali menyelenggarakan Studium Generale KU dengan nilai 4,78. Kegiatan SG kali ini membahas tentang perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Hijau, digital, inklusif, dan berkelanjutan. Acara tersebut menghadirkan Teguh Dartanto selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pandemi COVID-19 adalah salah satu disruptor perekonomian Indonesia, bahkan sampai gelombang ketiga yang terjadi sekarang, ucapnya. Perekonomian saat ini sangat bergantung terhadap pengendalian pandemi yang dilakukan tahun 2020 lalu. Ekonomi kita bertumbuh negatif dan mulai pulih pada tahun 2021. Lebih lanjut, Teguh menyampaikan pada tahun 2021, ekonomi Indonesia mengalami pemulihan akibat dari kebijakan yang berupa koordinasi fiskal dan moneter yang baik. Hal ini terlihat dari turunnya dana stimulus dalam usaha perbaikan ekonomi, PPKM, dan lancarnya program vaksinasi. Beruntungnya pada kondisi itu komoditas gas dan batu bara naik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayu Widyastuti yang telah menyampaikan materi rapat yang cukup menarik, yakni membahas dari situasi ekonomi sebelum pandemi hingga setelahnya, secara detail. Bagi rekan-rekan, apakah ada yang ingin disampaikan langsung, silakan langsung on mic saja, ataupun yang terkendala jaringan bisa diketik pada kolom chat yang tersedia. Baik, apa ada yang ingin disampaikan bagi rekan-rekan mungkin?
Maaf, saya ingin bertanya. Baik, silakan kepada Wahyu untuk langsung bertanya. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Wahyu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Wahyu. Mempengaruhi yang perekonomian di Indonesia yaitu faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, modal sosial budaya, dan perkembangan teknologi. Sedangkan beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapat nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Mungkin jawabannya sudah membantu apa belum, Bapak Wahyu? Sudah, Kak. Sudah membantu, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa on mic atau di kolom chat yang diklik pojok kanan atas ya, titik 3 itu ada, bisa di chat. Pertanyaannya bisa disampaikan lewat situ aja. Baik, mungkin belum sudah cukup jelas apa yang disampaikan Ibu Ayu Widyasuti pada acara hari ini tentang situasi ekonomi setelah pandemi. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Saya selaku moderator dalam rapat kerja pembahasan perkembangan kerja tim, saya tutup acara ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan saya kurang dikenan di hati, dan apabila ada kesalahan teknis mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.